Bapak Ibu sekalian, tadi pembicaraan pertama sudah dimulai dengan Pak Yusuf. Sekarang kita mempersilahkan Prof. Azra ya untuk menyampaikan atau berbagi wawasannya ya tentang topik yang kita angkat malam ini atau sore ini, yaitu Pancasila dan perannya ini untuk perdamaian dunia atau untuk peradaban dunia. Nah, tanpa menunda, silakan Prof. Azra untuk berbagi ya, menyampaikan sharingnya. Sekali lagi terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Aam, terima kasih atas undangannya kepada Pak Yusuf dan juga para senior yang ada di sini yang hadir. Yang banyak juga yang sudah lama nggak ketemu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Saya mungkin nggak bisa menanggapi pointernya Pak Yusuf terlalu jauh ke sana sini ya. Saya fokus kepada soal Pancasila saja. Karena inilah salah satu bidang yang memang saya dianggap sering dijadikan narasumber ya, menjadi narasumber mengajar soal Pancasila atau diskusi Pancasila misalnya di lembaga-lembaga semacam Lemhanas, kursus Lemhanas ya kan. Jadi saya fokus ke sana saja, apa yang terkait dengan itulah. Terima kasih Pak Aam atas perkenalannya yang tadi generous ya, yang pemurah. Saya merasa tersanjung dengan itu. Nah, saya ingin memulai dengan bukan snobis ya, tapi pengalaman saya termasuk salah sedikit di antara sedikit orang yang sering diundang ke Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika itu, diminta berbicara mengenai Indonesia. Dan bicara mengenai Indonesia itu macam-macam, mulai dari soal politiknya, agama dan budayanya, multikulturalismenya, Pancasilanya, dan macam-macam lah. Ya. Karena memang Indonesia itu adalah salah satu dari negara besar di dunia ya. Mungkin kita tidak terlalu menyadarinya karena mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan remeh-temeh dan mungkin juga para pejabat kita tidak membangkitkan kebesaran Indonesia itu. Sering orang mengatakan, Muhammad penulis hubungan luar negeri bilang bahwa Indonesian government doesn't budge, it waits. Jadi pemerintah Indonesia itu, apalagi dalam kira mungkin 6 atau 7 tahun terakhir ya, Indonesia itu seolah-olah mengundurkan diri ya, atau mungkin tidak terlalu aktif itu dalam dunia internasional. Padahal dalam berbagai segi Indonesia itu negara besar, negara demokrasi terbesar di dunia Muslim, katakanlah. Atau negara ketiga demokrasi terbesar di dunia setelah India, Amerika, dan kemudian yang ketiga di Indonesia. Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi penduduk Muslim, orang Muslim itu bukan di Timur Tengah sana, di dunia Arab, tapi di Indonesia. Juga negara keempat terbesar, populasi terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika, dan keempat Indonesia. Baru setelah itu Rusia. Jadi Indonesia itu bukan negara abal-abal, negara besar. Mungkin kita sering sekali tidak menyadari itu, dan kita lebih sering mungkin mengolok-ngolok Indonesia gitu ya, mengolok-ngolok Indonesia karena memang masalah yang kita hadapi itu begitu ruwet ya. Kadang-kadang mengaburkan pandangan kita pada Indonesia, pandangan yang objektif mengenai Indonesia. Saya mungkin termasuk tadi sudah disebut oleh Pak Aam, termasuk yang paling
aktif menulis ya, bukan hanya menulis buku atau artikel, tapi juga kolom-kolom di media nasional model Kompas, dan sering saya mengkritik ya, apa yang terjadi, perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat kita, negara bangsa kita ya, yang sering sekali membuat sebagian orang melihat perkembangan yang terjadi itu, melihat Indonesia itu secara gelap lah Indonesia, tidak punya masa depan, apalagi utangnya semakin banyak ya. Mungkin sekarang aja udah lebih dari 6.000 triliun. Pak Jokowi berhenti tahun 2024 ya, tidak lanjut ke periode ketiga, maka kemudian utang negara kita itu sudah sampai 10.000 triliun. Kata orang, begitu anak kita lahir, maka cucu lah, kalau saya sih, cucu kita lahir, maka dia sudah punya menanggung hutang 25 juta rupiah masing-masing untuk bisa menutupi itu. Nah, itu hal-hal yang membuat kita kecut barangkali ya, membuat kita cemas pada Indonesia. Tapi seperti yang tadi saya katakan, dalam perjalanan menjadi narasumber ke berbagai tempat di dunia, ya, banyak orang itu melihat Indonesia itu sebetulnya dengan rasa kagum. Apalagi di Eropa. Di Eropa itu sering, atau di Amerika, pada masa Donald Trump itu sering melihat Indonesia itu sebagai Indonesia is a miracle. Indonesia is indeed a miracle. Indonesia itu betul-betul sebuah keajaiban ya, sebuah mukjizat, sebuah keajaiban. Ajaib gitu bagi mereka, karena Indonesia itu bentangannya lebih panjang daripada Eropa. Jadi dari Merauke sampai ke Sabang itu sama dengan bentangan dari Teheran sampai ke London. Itu jadi lebih jauh itu bentangan yang hampir sama itu mungkin dari Teheran itulah sampai ke London. Kalau cuma dari Istanbul atau dari Turki, Istanbul ke London itu masih pendek dari bentangan Indonesia. Dan kita lihat dalam bentangan Merauke sampai ke Sabang itu, ya, itu hanya ada 6 negara, dan satu negara paling besar, negara maritim Indonesia itu penuh dengan keragaman, pluralitas dari berbagai segi. Dari segi budayanya, ya kan, bahasa orang Aceh itu beda dengan bahasa orang Minang. Saya nggak paham, walaupun satu pulau gitu saya, atau orang Sunda dengan bahasa Jawa dengan orang Jawa nggak paham, mungkin paham sedikit. Apalagi dengan orang misalnya Bugis atau Sasak, lebih nggak paham. Nah, tapi kenapa kemudian kita bisa bersatu? Keragamannya luar biasa, adat istiadatnya, belum lagi agamanya juga berbeda-beda. Banyak. Indonesia itu menjadi crossroad of religions atau Carrefour, tempat persilangan budaya, persilangan agama, dan sebagainya. Saya sering berseloroh, kalau orang ingin ketemu di Timur Tengah dengan orang Hindu, ya, di Mesir atau di Saudi, ya, atau di tempat lain di Timur Tengah, di dunia Arab, mau ketemu dengan orang Hindu, mereka harus pergi ke kedutaan India baru ketemu. Nah, kalau kita kan banyak, bukan hanya di Bali, di Jakarta juga ada pura, ya kan, ada, kita bisa ketemu, ya kan, di Serpong, di BSD juga ada, di Tawamangun juga ada. Kalau ingin ketemu orang Buddha di Timur Tengah, maka harus pergi ke kedutaan Thailand atau ke kedutaan Sri Lanka. Tidak seperti kita. Apalagi Konghucu, nggak ada. Mana ada orang Konghucu, agama Konghucu di dunia Arab itu nggak ada. Nah, jadi itulah keragaman Indonesia itu yang tidak mudah, ya kan, untuk bersatu. Di Eropa itu perang antar agama itu, antar denominasi dari satu agama yang pada dasarnya sama, itu lebih dari 300 tahun. Padahal beda-bedanya sedikit, ya. Sampai sekarang pun masih belum bisa saling saling akrab. Saya pernah ke Rusia. Pak Romo Magnis Suseno bilang sama saya, ya kan, orang Katolik ini ditindas di Rusia ini oleh gereja Ortodoks Rusia, gerejanya Ortodoks.
Ortodoks Rusia, karena Ortodoks itu juga banyak. Ada Ortodoks Yunani, ada Ortodoks Armenia, ya kan. Saya bilang kenapa nggak dialog? Udah nggak bisa katanya, kan ini udah ke sumsum gitu ya, sampai ke tulang sumsum rasanya itu ya, perjalanan sejarahnya. Sama juga ketika saya mengajar di Fakultas Teologi dan Kajian Agama di Universitas Leuven di Belgia. Itu mahasiswanya juga nanya, saya menganjurkan dialog intra-agama, ya kan, sesama denominasi yang berbeda, gereja yang berbeda, dialog. Dia bilang untuk apa dialog? Nggak ada gunanya. Ya kayak begitu itu. Nah, jadi itulah makanya kemudian nggak heran kalau di Eropa itu banyak sekali negara. Negaranya itu sekarang itu 62 negara itu dalam bentangan hanya antara Istanbul sampai ke Irlandia, katakanlah begitu ya. 62 negara, dan bukan nggak mungkin nambah lagi negara itu. Misalnya di Spanyol ada separatisme Catalunya, bahasanya beda. Kenapa? Ada pertikaian, konflik yang terus-menerus di antara orang Flemish yang berbahasa Belanda dengan orang Walun yang berbahasa Prancis di Belgia. Itu juga nggak terselesaikan. Kalaupun ada mereka diam-diam, itu hanya sumir di atas saja, di permukaan, tapi tidak secara genuine mereka itu kemudian bersatu. Gitu. Jadi inilah kadang-kadang saya sering mengkritik juga para pendengar atau para audiens dalam seminar-seminar saya bahwa kita kurang bersyukur, ya kan. Kita tidak melihat dalam perspektif perbandingan bahwa kita ini alhamdulillah ya, tetap bersatu ya, dengan keragaman yang macam-macam itu. Ya. Walaupun melihat keragaman Indonesia itu, orang sering menyebut, meramalkan, memprediksikan bahwa Indonesia itu tidak bisa bertahan lama. Tahun 1942, masa Jepang itu, ada seorang sarjana Inggris, J.S. Furnival namanya, menulis buku Netherlands in Indies, A Plural Economy. Dia menulis mengenai ekonomi kepulauan Hindia Belanda, yaitu Indonesia yang plural. Tapi dia juga menyinggung masa depan, ya. Kalau dia bilang kalau penjajah Belanda, kolonialisme Belanda nggak kembali setelah Perang Dunia, tidak bisa kembali berkuasa di Indonesia, maka kepulauan Hindia Belanda ini akan berpecah belah, berkeping-keping, karena menurut dia, menurut Furnival, ini tidak ada satu faktor pun yang faktor pemersatunya itu nggak ada. Aja itu yang saya sebut dengan doomsday scenario. Jadi skenario kiamat. Indonesia itu dilihat oleh sebagian orang kiamat. Makanya nggak heran kalau Indonesia bertahan itu, maka Indonesia disebut sebagai miracle, sebagai mukjizat. Nah, juga pada yang terakhir itu ketika terjadi transisi dari otoritarianisme Orde Baru ke reformasi tahun 98-99, itu juga banyak kalangan pengamat luar yang bilang bahwa soon enough, katanya ini, Indonesia would face Balkanization. Indonesia segera akan mengalami balkanisasi. Nah, apa itu balkanisasi? Yaitu terpecah belahnya negara-negara, termasuk Soviet, termasuk kemudian gelombang berikutnya itu negara-negara di semenanjung Balkan, Cekoslowakia, Yugoslavia, pecah menjadi berapa negara itu, Yugoslavia itu, Kroasia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, banyak sekali. Nah, itulah maka kemudian kita lihat ternyata alhamdulillah juga senario balkanisasi itu juga nggak tercipta, nggak terjadi. Ya alhamdulillah. Jadi saya kira para pengamat asing itu sering mengabaikan faktor-faktor yang membuat warga Indonesia yang beragam-ragam itu bisa bersatu. Mengabaikan itu, ya kan? Atau tidak melihat itu. Kenyataan seperti itu. Saya berargumen sebetulnya banyak faktor pemersatu yang diabaikan orang, ya.
Yang pertama itu adalah faktor agama, ya kan? Jadi agama yang paling banyak dianut oleh orang Indonesia itu sejak abad 13 dan seterusnya itu adalah Islam. Dan Islam itulah yang membuat orang Aceh bisa merasa bersaudara dengan orang Bugis, dengan orang Sasak, atau orang Minang bisa merasa bersaudara dengan orang Aceh, atau dengan orang Jawa, dengan orang Sunda. Itulah faktor pemersatu pertamanya. Kalau dia Kristen, maka kemudian orang Tarutung itu merasa bersaudara dengan orang Ambon dan dengan orang Minahasa. Itu faktor itulah. Jadi kajian dari misalnya Profesor Bill Liddell mengenai faktor agama dalam menggalang solidaritas di antara suku-suku yang berbeda itu ternyata sangat signifikan ya. Walaupun Profesor Bill Liddell nggak sampai ke akar-akarnya seperti yang barusan saya uraikan itu. Jadi itu faktor pemersatu. Jadi yang muncul pertama itu adalah boleh disebut ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah Nasraniyah. Ukhuwah Nasraniyah itu persaudaraan sesama Nasrani. Nasrani itu maksudnya Katolik dan Protestan, ya kan. Kemudian setelah itu baru kemudian datang yang kita sebut sebagai ukhuwah Wataniyah, persaudaraan sesama tanah air. Walaupun tanah air Indonesianya waktu itu belum diproklamasikan, tapi masih dijajah oleh Belanda. Ketika Belanda datang, maka kemudian ikatan solidaritas sesama katakanlah warga yang dulu bersatu ataupun pernah tergabung dalam sebuah entitas politik, ya. Entitas politik yang bernama Majapahit, yang bernama Sriwijaya, itu tumbuh menjadi solidaritas yang kita sebut sebagai solidaritas kebangsaan itu di tanah air. Nah, jadi itu yang tidak diperhitungkan oleh orang seperti Furnival ataupun sarjana-sarjana yang lain. Mungkin melihat pengalaman di Eropa di mana agama itu menjadi faktor pemecah belah, faktor disintegrasi seperti yang tadi saya katakan, perang antar agama, antar denominasi yang berlarut-larut lama. Atau mungkin dalam skala yang lebih rendah itu adalah perang di antara aliran-aliran sektarian yang berbeda di Timur Tengah. Di antara kaum muslimin itu juga ada perang yang lama, yang panjang, walaupun nggak sepanjang apa yang terjadi di Eropa. Nah, Indonesia is a miracle. Indonesia adalah mukjizat. Apa, ya kan? Ya, para pengkaji Indonesia pada akhirnya kenapa Indonesia itu bisa bertahan? Bertahan ya yang pertama-tama itu adalah karena orang bilang itu because you have Pancasila. Ya, mereka mempronounce Pancasila itu Pangkasila. Pancasila. Jadi ya, maksudnya Pancasila. Anda beruntung Anda bisa bersatu itu karena ada Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri bukan muncul dengan begitu saja, ya kan? Dan bagi mereka juga aneh itu. Sampai sekarang pun juga masih aneh kok negara yang berpenduduk mayoritas mutlak ya absolut muslim, mayoritas absolut 87% sekitar itu dasar negaranya bukan Islam. Atau Islam juga bukan sebagai agama resmi negara. Bandingkan misalnya dengan Malaysia. Di Malaysia itu orang muslimnya mungkin cuma sekitar 60% dari sekitar 30 juta warga negara Malaysia. Itu Islam menjadi agama federasi. Islam is the religion of federation, Malaysia Federation. Itu jelas sekali. Atau Eropa, di Eropa itu sampai sekarang juga masih banyak negara yang berdasarkan agama. Inggris, UK misalnya, Inggris itu. Nah, itu negara yang berdasarkan Anglikan, gereja Anglikan. Makanya kemudian Ratu Elizabeth itu bukan hanya sekedar kepala negara, tapi juga kepala gereja dia, gereja Anglikan. Walaupun dia bukan pendeta, bukan pastor, tapi dia adalah puncak kepala tertinggi dari gereja itu. Kita lihat juga negara-negara di Skandinavia. Skandinavia itu juga berdasarkan agama. Agamanya itu bisa Lutheran, ya kan? Bisa ya gereja-gereja Protestan lah terutama ya. Yang juga gereja Protestan juga tidak seragam, tidak monolitik. Gereja tidak
agama Kristen Protestan juga sangat plural, macam-macam ya. Jadi gereja Protestan Eropa itu relatif berbeda dengan gereja Protestan Amerika misalnya, itu berbeda. Jadi itu masih banyak oleh yang berdasarkan agama ya. Calvin ataupun Lutheran ya. Oleh karena itu ya mereka tuh heran gitu, kok Indonesia bisa tidak berdasarkan Islam. Nah, saya bisa menjelaskan kenapa kemudian Pancasila itu bisa diterima oleh kaum muslimin sebagai dasar negara dan bahkan disebut sebagai sekarang ini sejak tahun 80-an itu disebut sebagai perjuangan final umat Islam Indonesia. Jadi mayoritas muslim atau mainstream ya, arus utama muslim diwakili oleh ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah telah menyatakan bahwa Pancasila itu final. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu, mengatakan itu final? Itu terkait dengan watak atau nature atau ya watak Islam Indonesia itu yang saya sebut sebagai Islam wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Islam jalan tengah. Ya, Islam yang jalan tengah, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, Islam yang bersikap ada biasanya disebut itu selalu bersifat tawasud. Tawasud itu selalu di tengah. Bersikap tawazun selalu seimbang. Bersikap i'tidal selalu adil dan bersikap tasamuh. Tasamuh itu toleran dan akomodatif dan inklusif. Dan Islam yang seperti itu muncul karena Islam Indonesia itu Islam yang telah embedded dalam budaya, embedded dia dalam budaya. Jadi tidak berkelahi dengan budaya, tidak konflik dengan budaya. Ya. Memang ada kadang-kadang zaman-zaman dulu itu awal-awalnya itu ada ketidak selalu sesuai dengan Islam, tapi dalam perkembangan selanjutnya maka kemudian dalam perjalanan waktu maka kemudian praktek-praktek budaya lokal itu pun juga diadopsi ya oleh Islam yang inklusif tadi itu. Ya. Jadi oleh karena itulah maka saya sering mengatakan Indonesian Islam itu, Islam Indonesia itu adalah Islam yang inklusif, Islam yang smiling, Islam with smiling face, gitu ya. Itu yang dikutip oleh misalnya dulu oleh Newsweek itu pernyataan saya itu Islam with a smiling face. Beda ya, Islam yang rileks sebetulnya ya, Islam yang rileks bisa juga disebut sebagai Islam yang fleksibel. Fleksibel itu maksudnya ya banyak toleransinya, banyak walaupun tidak, kalau saya bilang fleksibel itu tidak berarti kemudian orang Islam Indonesia itu mengabaikan praktek Islam, tidak mengamalkan Islam gitu. Karena apa? Karena dalam berbagai survei juga yang dilakukan oleh para sarjana internasional, orang Islam Indonesia itu termasuk yang paling taat, ya. Termasuk paling taat di dalam menjalankan ibadah-ibadah pokok, ibadah-ibadah utama, seperti sholat, puasa, naik haji, dan sebagainya, itu lebih rajin, lebih patuh, lebih setia dibandingkan misalnya dengan orang Islam di Kairo, ataupun orang Islam di Tehran, Iran, atau bahkan dengan orang Islam di Arab Saudi. Gitu. Jadi, saya kira inilah yang orang Islam Indonesia sendiri merasa masih minder ya, walaupun sebetulnya itu lebih dalam berbagai kategori ya. Misalnya yang terakhir ini, Indonesia itu menjadi negara paling dermawan di dunia, nomor 1 tingkatnya, dan bisa dipastikan ya penyumbang kedermawanan itu sesuai dengan aspek demografinya, karena juga disinggung di situ hal-hal yang terkait dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Maka kemudian kaum muslimin Indonesia itu jauh lebih dermawan dibandingkan misalnya dengan orang Islam Arab Saudi. Ya. Orang Islam Arab Saudi itu tidak termasuk di antara ranking 10 yang paling dermawan, nggak ada. Yang termasuk yang paling dermawan itu 2018-2019 itu adalah orang Indonesia, kan? Dan
apa itu dari berbagai indikator yang disebutkan di dalam Global Charity Index itu mengacu kedermawanan itu sebagian besarnya adalah kepada orang Islam Indonesia. Ya, suka memberi zakat dan sebagainya, itu infak, sedekah dan seterusnya itu. Ya. Dan ini juga bisa kita lihat di dalam misalnya kekuatan filantropi yang tumbuh di Indonesia, ya, di Indonesia. Kemarin saya dengar pernyataan dari Ketua Umum ID ya, DKI Jakarta, dia bilang pemerintah kita itu punya hutang 20T ya, kepada rumah sakit, biaya itu untuk mitigasi pembiayaan korban COVID-19 itu sekitar 20T lebih. Dan di antara 20T itu, ya, kata dia, 2T-nya itu berutang kepada rumah sakit Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu punya jaringan rumah sakit di seluruh Indonesia, rumah sakit dan klinik. Jadi pemerintah itu hutang 2 triliun kalau untuk ke Muhammadiyah, dan itu berarti harus ditalangi lebih dahulu oleh Muhammadiyah. Nah, memang tidak disebutkan ormas Islam yang lain. Saya nggak tahu persis berapa hutang pemerintah kepada NU atau kepada ormas lain. Ya. Tidak dijelaskan karena mungkin soal administrasi barangkali ya. Kalau dalam soal administrasi itu memang Muhammadiyah sebuah ormas yang paling rapi lah administrasinya, sehingga jelas itu berapa dana yang dikeluarkan untuk mitigasi COVID-19 itu. Nah, jadi Pancasila. Karena kenapa Pancasila? Karena kaum musliminnya itu adalah muslim yang wasatiyah, atau dalam bahasa yang sekarang juga sering dipakai itu adalah kaum muslimin yang menekankan pada mengadopsi, mempraktekkan moderasi Islam yang moderasi ya, yang moderat katakanlah begitu. Walaupun saya tidak terlalu suka memakai istilah moderat ya. Nah, tapi itulah yang terjadi. Jadi itu yang kita lihat ya. Kenapa itu mungkin terjadi? Nah, para hadirin hadirat sekalian, ya kita beruntunglah Pancasila itu, walaupun kemudian perjuangan saya kira sekarang ini ya kan, terutama sejak masa reformasi ini, Pancasila itu kelihatannya sudah ditinggalkan, tidak terlalu populer. Saya masih ingat, saya pertama kali yang menulis di Kompas mengenai rejuvenasi Pancasila tahun 2003. Sebelumnya nggak ada yang nulis, belum ada yang mau bicara, para pejabat tinggi itu nggak mau bicara soal Pancasila karena Pancasila itu dianggap kalau kita bicara Pancasila kita dianggap sebagai antek Soeharto, antek rezim Orde Baru. Nah, tapi saya sendiri melihat bahwa kenapa saya harus menulis itu karena dengan reformasi ini maka kemudian faktor-faktor pemersatu Indonesia itu semakin longgar ya. Zaman Orde Baru negara itu begitu kuat, tapi reformasi kekuatan eksekutif dilucuti, ya kan? Dan kemudian terjadi otonomisasi, ya, otonomi daerah. Ya. Eksekutif tidak lagi sekuat zaman Orde Baru. Walaupun sekarang ya dulu kemudian menjadi legislatif atau legislatif heavy. Jadi DPR-nya yang kuat ya, walaupun belakangan ini kembali eksekutif yang kuat ya kan, terutama dalam 4 atau 5 tahun terakhir masa Presiden Jokowi ini eksekutif kembali menjadi kuat karena kemudian DPR-nya dikuasai dalam koalisi besar oleh pemerintahan yang ada sekarang. Nah, jadi apalagi faktor-faktor seperti itulah membuat Indonesia ini semakin goyah gitu ya. Nah, saya melihat bahwa faktor-faktor pemersatu itu perlu direvitalisasi. Salah satu yang paling penting direvitalisasi itu adalah Pancasila. Saya memakai istilah rejuvenasi. Rejuvenasi itu artinya Pancasila itu perlu dimudahkan kembali, memudahkan kembali Pancasila. Disegarkan kembali, ya. Dimudahkan kembali karena kita tidak punya faktor yang lain yang dasar negara atau ideologi yang lain kecuali Pancasila. Tidak bisa. Kita tidak, kalau ada orang yang mengatakan wah mungkin sampai sekarang juga masih ada, Indonesia itu bisa bersatu misalnya dengan ideologi Islam.
Nah, kalau sampai di situ ideologi Islam apa, yang mana? Karena Islam juga nggak tunggal ya kan. Islam, pemahaman Islam ya Muhammadiyah dengan NU dalam politik itu juga berbeda. NU menyebut Indonesia dengan Pancasila itu sebagai Darul Mitsaq, ya kan? Negara kesepakatan, ya meniru model Nabi di Madinah. Muhammadiyah lain lagi, Muhammadiyah menyebut negara Pancasila itu sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, negara perjanjian dan kesaksian. Jadi ada beda-bedanya konotasinya, apalagi dengan misalnya Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menciptakan khilafah, kekhalifahan ya di Kepulauan Nusantara ini, di Indonesia ini. Atau orang-orang yang menginginkan orang yang punya orientasi ke ISIS misalnya, kelompok-kelompok JAD misalnya, Jamaah Ansarud Daulah yang melakukan aksi-aksi teror ya dengan sel-selnya dan lain sebagainya, itu ingin membuat daulah Islamiyah. Nah, jadi itu masih ada sampai sekarang ya. Dan oleh karena itulah maka kemudian Pancasila ini harus diperkuat, harus dimudahkan kembali ya. Dimudahkan kembali. Saya mengimbau kepada kampus waktu itu, rektor-rektor dan kemudian Lemhanas agar Pancasila ini kembali direvitalisasi, dihidupkan kembali sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Karena pada waktu reformasi itu tahun 98-99 mata kuliah Pancasila itu dihapus. Ya. Saya punya putra 2 orang kuliah di UI, 1 orang perempuan ya, 3 orang semua di UI. Tidak ada mata kuliah Pancasila. Mereka saya tanya kuliah Pancasila nggak ada. Nah, coba itu bayangkan itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita nggak mungkin lah mengharapkan generasi kita muda kita paham mengenai Pancasila kalau tidak ada mata kuliah Pancasila itu. Mungkin kalau di sekolah dasar, sekolah menengah itu mungkin ada dulu ada mata kuliah PMP kan, tapi sekarang nggak ada, dulu diganti dengan masuk Pancasila itu masuk ke dalam PPKN gitu, tapi tidak menjadi mata pelajaran tunggal khusus. Nah, jadi tapi tidak jalan ya kan, tidak jalan sampai kemudian Presiden Jokowi membentuk PIP itu, PIP Pancasila, Pusat Pengembangan Pemantapan Ideologi Pancasila, yang kemudian dikembangkan menjadi BPIP yang dimana Dr. Yudi Latif menjadi kepalanya yang pertama. Nah, tapi kan kemudian saya kira karena campur tangan politik, ada ketua partai politik ya, ketua umum partai politik yang menjadi istilahnya itu pengarah atau apa gitu. Nah, maka kemudian Yudi Latif nggak betah, maka dia mundur. Dan kemudian diganti dengan kepala baru, pimpinan baru, tapi kemudian menciptakan konflik yang tidak perlu, yang mempertentangkan kembali agama dengan Pancasila, dengan mengatakan bahwa agama-agama itu adalah musuh terbesar Pancasila. Musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Nah, ini pernyataan yang tidak bertanggung jawab sebetulnya ya. Tidak bertanggung jawab karena tidak ada orang yang mempersoalkan ya. Tidak ada lagi Muhammadiyah atau NU mempersoalkan itu, atau kaum muslimin mayoritas mainstream itu nggak mempersoalkan lagi, udah menjadi perjuangan final bagi umat Islam Pancasila itu. Nah, jadi oleh karena itu menjadi kontraproduktif. Sejak itulah maka kemudian kita tidak melihat ya kan usaha-usaha revitalisasi. Jadi ini usul saya, kita masih harus berjuang. Yang pertama itu melakukan rejuvenasi, revitalisasi dan resosialisasi Pancasila. Saya mengusulkan udah lama kepada Menteri Dikbud dari dulu ya, dan Menteri Agama supaya ada misalnya lokakarya wawasan kebangsaan antara agama dengan Pancasila, agama dengan negara dan sebagainya, ya intinya itu tidak perlu dipertentangkan. Nah, tapi nggak jalan ya kan, tidak ada. Guru-guru, dosen, makanya nggak aneh kalau berbagai survei mengatakan bahwa banyak guru, banyak dosen itu nggak paham mengenai Pancasila. Malah dipengaruhi oleh gagasan yang aneh-aneh mengenai kekhalifahan atau negara Islam, itu kan aneh-aneh. Nah, jadi itu yang tugas kita ke depan mengenai Pancasila ini. Kalau kita ingin tetap Pancasila sebagai jati diri bangsa, jadi tadi saya lupa menggunakan istilah jati diri bangsa. Jadi
ketika kemudian karakter keagamaan dan budaya yang tadi embedded itu menyatu, itulah jati diri bangsa kita, yang toleran, yang inklusif, yang akomodatif. Itulah jati diri bangsa kita, selalu menekankan pada kearifan lokal, ya kan. Kearifan lokal itu saling menerima, tempo soliro, ya kan. Tempo soliro itu luar biasa itu. Di Indonesia itu tidak ada tradisi menang-menangan, zero sum game, ya. Kalau di Timur Tengah, di dunia Arab, itu zero sum game. Anda saya habisi atau saya dihabisi. Kalau di Indonesia enggak, win-win solution. Itulah jati diri kita, jati diri kita bangsa, jati diri bangsa kita ini. Dan itu tergambar dalam Pancasila. Pancasila itu adalah buah dari salah satu simbolisasi penting dari jati diri bangsa tadi itu, yang secara budaya menekankan pada sikap inklusif, sikap akomodatif, dan seterusnya itu. Itulah kenapa kemudian juga Indonesia itu lebih aman daripada insurgensi terus-menerus dibandingkan dengan banyak negara lain. Karena apa? Karena saya menyebut, pertama, Pancasila itu adalah sebagai jati diri bangsa. Orang sering menyebut Indonesia itu adalah masyarakat yang agamis dan religius, maka kemudian Pancasila itu adalah religiously friendly basis of Indonesian state. Saya menggunakan istilah itu dan itu sudah sering dikutip oleh para peneliti luar negeri asing, karena itu istilah yang original atau asli dari saya, bahwa Pancasila itu adalah religiously friendly basis of Indonesian state. Jadi dasar negara yang bersahabat sama agama. Nah, tapi pada saat yang sama Pancasila itu bisa kita sebut sebagai deconfessional. Jadi tidak terkait deconfession itu, confession itu agama. Jadi tapi tidak terkait mengalami deconfession, ya. Terlepas dari agama. Maksudnya tidak bisa diasosiasikan dengan agama tertentu, khususnya dengan Islam. Pancasila itu bukan miliknya orang Islam, bukan. Tidak bisa diklaim wah itu Islam, nggak bisa karena dekonfesional itu, ya kan. Walaupun tentu saja kaum muslimin ya menerima Pancasila itu kompatibel dengan Islam, nggak ada pertentangan dengan Islam, gitu kan. Kira-kira begitu. Nah itulah Pancasila sebagai jati diri bangsa. Tapi sebagai jati diri bangsa itu saya kira sekarang ini sejak masa reformasi ini menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang pertama tadi sudah saya sebut bahwa upaya rejuvenasi, kemudian revitalisasi dan resosialisasi Pancasila itu tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan baik melalui lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dan sebagainya nggak jalan. Oleh karena itu maka kemudian ya sebagian orang mencari alternatif ideologi lain, yang tadi sudah saya sebutkan itu. Nah, tantangan yang kedua yang kita hadapi juga adalah saya kira banyaknya terjadi kesenjangan antara cita ideal Pancasila dengan realitasnya, ya kan. Ketuhanan yang Maha Esa, kita percaya, kita menerima sila pertama itu. Dan sebagai orang beragama juga kita mungkin taat beragama, tapi perilaku sehari-hari kita itu tidak seperti orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Kita melakukan korupsi. Kalau dalam Islam, Tuhan itu malah menyaksikan kita dan di kiri kanan itu ada malaikat. Tapi kita banyak orang Islam yang korupsi itu seolah tidak percaya sama malaikat, tidak percaya sama Tuhan. Dia tetap aja korupsi. Walaupun dia rajin sholat, tapi juga rajin korupsi. Nah, jadi inilah masalah kita. Kesenjangan di antara cita ideal Pancasila dengan ajaran agama pada satu pihak dengan perilaku sehari-hari yang lain dalam yang kita. Yang kedua, misalnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak sekali perilaku terutama pemegang kekuasaan melakukan ketidakadilan, ya, dan juga ketidakberadaban. Saya belum lama ini dikutip, saya mengatakan bahwa pemecatan 51 ataupun 74 itu 75 pegawai KPK itu adalah melanggar, itu selain soal ketuhanan yang Maha Esa juga melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak adil dan tidak beradab. Itu jelas.
Orang itu nggak bisa dipecat begitu saja, ya kan? Dalam peraturan kepegawaian saja itu harus dikasih peringatan dulu, lisan, ya kan? Mungkin lisan sampai 3 kali, kalau nggak mempan juga harus tertulis, ya. Baru kemudian bisa, mungkin diskor dulu, nggak bisa langsung diberhentikan begitu saja. Kita juga nggak tahu sampai sekarang beritanya. Mereka yang berapa itu 51 itu yang sama sekali katanya tidak bisa lagi diterima, ya. Itu masih dapat gaji atau tidak, gitu kan? Dipecat apa diberhentikan tanpa gaji misalnya, selama masalahnya belum selesai. Jadi itulah hal-hal yang saya kira menjauh sekali dari cita-cita Pancasila. Nah, untuk cepatnya karena waktunya mau habis ya, nanti kita tanya jawab. Nah, yang terakhir yang saya kira juga sangat membahayakan itu adalah sila kelima itu, kepincangan ekonomi, kepincangan sosial ekonomi. Itu jelas. Jadi apa itu COVID-19 ini membuat kepincangan sosial ekonomi itu semakin luas. Banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dalam waktu lebih setahun terakhir ini, ya kan? Orang nggak bisa berusaha karena banyak pembatasan, ya kan, macam-macam itu, dan banyak orang yang menganggur. Sebelumnya juga sudah banyak penganggur, sudah banyak orang miskin karena kesenjangan ekonomi, ya, ketidakadilan yang terjadi itu jelas. Gini rasio Indonesia itu sangat tinggi, ya kan, nomor 3 mungkin di dunia setelah apa itu Rusia, Thailand dan Indonesia itu hampir 4 ya Gini rasionya. Itu belum ada gejala-gejala bisa diatasi oleh pemerintah. Nah, kita itu terbantu saya kira selama musim pandemi ini dengan giatnya filantropi. Jadi orang membantu tetangganya, membantu saudaranya dan lain sebagainya, ya walaupun mungkin nggak bisa mudik, ataupun kalau bisa mudik ya melalui perjuangan yang berat dan kemudian juga mungkin akhirnya terkena COVID, ya kan. Tapi itulah yang bisa meringankan sedikit, ya. Tapi kalau ini terus menerus, ya kan, kalau COVID-nya terus berlangsung, maka kemudian kepincangan sosial, kepincangan ekonomi itu akan terus meningkat, dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena akan meningkatkan apa yang disebut dalam ilmu sosiologi itu sebagai social resentment, kejengkelan sosial yang bisa menimbulkan social movement, gerakan-gerakan sosial. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu saya kira kalau kita ingin ya Indonesia ini lebih baik, maka kemudian yang harus diusahakan itu adalah bagaimana mendekatkan cita ideal Pancasila itu dengan kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya dengan lip service, jangan cuma menjadikan Pancasila itu sebagai lip service, pernyataan saja. Seperti biasa dilakukan pada setiap 1 Juni, ya, awal bulan ini kan peringatan lahir Pancasila, tapi apa yang dilakukan itu sama sekali banyak pejabat terutama lah tidak melakukan sesuai dengan Pancasila. Elit politik tidak sesuai apa yang dia lakukan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang saya kira akan berbahaya ke depan. Ya. Saya tidak melihat ada alternatif lain bagi dasar negara itu kecuali Pancasila. Jadi kalau Pancasila orang kehilangan kepercayaan pada Pancasila, maka itu memang menjadi lampu merah bagi Indonesia. Oleh karena itulah kita harus berjuang terus-menerus. Dan Pancasila ini bagi masyarakat internasional seperti yang tadi saya katakan, itulah yang membuat Indonesia bersatu. Dan oleh karena itu banyak sekali saya sering diundang untuk berbicara mengenai Pancasila, ya. Bukan hanya di Lemhanas, tapi juga di negara-negara Eropa, termasuk di lingkungan Vatikan, ya, bicara mengenai Pancasila itu. Bagaimana Pancasila itu, saya sebut Pancasila itu sebagai salah satu dari dua hal yang disebut sebagai politics of recognition, yaitu politik of recognition itu adalah politik yang menjadi dasar dari multikulturalisme Indonesia. Memang ada negara-negara lain mengklaim sebagai sangat multikulturalisme berdasarkan pada prinsip multikulturalisme.
seperti misalnya Inggris atau Jerman atau Kanada selalu dengan bangga mengatakan, wah kita ini negara multikulturalisme, menekankan multikulturalisme. Tapi yang betul-betul menjalankan multikulturalisme itu Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena selain Pancasila, Pancasila itu kan politics of recognition, mengakui warga Indonesia itu tidak berdasarkan besar kecilnya, mayoritas minoritasnya tidak ada di situ. Semua diakui. Itu yang disebut dengan politik of recognition. Yang kedua, yang juga penting itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Slogan atau prinsip negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu jangan salah, lebih dahulu mengakui keragaman, kebinekaan. Bhinneka itu beragam. Dari keragaman itulah kemudian kita harus bersatu di dalam kesatuan. Jadi jangan dibalik, kesatuan dalam keragaman. Tidak, keragaman dulu baru kesatuan. Nah, jadi inilah ya. Nah, Indonesia itu sampai sekarang masih satu-satunya negara di dunia yang secara resmi merayakan hari-hari besar keagamaan. Yang 6 itu, ya kan, 6. Memang paling banyak Islamnya 6 hari raya keagamaan ya Islam. Kalau yang Kristen itu ada 5 kalau nggak salah, dan Hindu, Buddha, Konghucu itu masing-masing 1. Ya, walaupun jumlahnya mungkin sangat kecil ya. Nah, tapi di Eropa sekalipun ya tidak ada satupun negara yang mengakui satu saja misalnya hari raya umat Islam, walaupun umat Islam banyak. Misalnya seperti di Prancis itu 6 juta ada. Di Jerman juga ada 6 juta, di Inggris ada juga sekitar 2,5 sampai 3 juta ya kan. Di Amerika juga sekitar 4 sampai 5 juta gitu. Tapi tidak satupun misalnya yang secara resmi menyatakan menetapkan bahwa minimal misalnya Idul Fitri sebagai hari libur. Hari libur nggak ada. Kalau Indonesia kan libur, kita libur. Misalnya kalau kawan-kawan kita Konghucu merayakan tahun baru Imlek, semua kan libur ya. Semua merayakan Imlek ya. Nah, begitu juga kalau hari Nyepi ya kan, atau Waisak ya, walaupun jumlah orang penganut Buddha itu jumlahnya sedikit, saya nggak tahu berapa, 1% atau berapa gitu. Nah, tapi itulah kehebatan Indonesia. Itu yang saya sering sebut sebagai what is good about Indonesia. Apa yang baik mengenai Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, itulah dia. Itulah antara lain juga menjadi jati diri bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan harus kita perkuat. Saya kira begitu Pak Aam, saya kembalikan agar saya kira masih punya waktu, cukup banyak waktu untuk dialog ya. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Azra. Ini luar biasa. Paparannya menarik, mencerahkan. Saya kira akan nanti terbuka juga setelah ini ruang untuk diskusi. Beberapa poin yang saya catat saya kira untuk menjadi poin perhatian kita nih, untuk menggugah semangat kebangsaan kita. Itu banyak kalangan di belahan dunia sana yang mengatakan, tadi Prof. Azra sampaikan bahwa Indonesia is a miracle, satu keajaiban. Bagaimana mungkin negara dengan keberagaman yang sangat tinggi bisa bersatu dalam satu wadah negara kesatuan. Nah, jadi mudah-mudahan keajaiban ini bisa kita tunjukkan gitu ya, dan pertahankan. Tadi juga bicara tentang pemersatu. Kenapa kita seperti sekarang ini bersatu dalam keberagaman? Satu faktor agama, kedua faktor ideologi negara yaitu Pancasila, dan juga tadi disebutkan semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira saya tidak perlu merangkum atau berbicara banyak ya, atau mengulas apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Azra, tapi akan lebih baik saya kira saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk melanjutkan apa yang sudah dipaparkan Prof. Azra yang sangat menarik itu dengan dialog-dialog lanjutan. Nah, nanti saya kira setelah tanya jawab kita akan meminta Pak Yusuf untuk memberikan kata akhirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu sampai paling lama di jadwal itu 5.30. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan 30 menit ini secara efisien, secara produktif. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab.
Prof, terima kasih masih berkenan untuk terus ya setengah jam ini. Silakan. Bapak Ibu dipersilahkan. Siapa duluan? Saya kira simpel saja. Nanti yang mau berbicara dibuka, di unmute, terus kemudian menyampaikan pertanyaan ataupun masukan ataupun komentar. Tentu diakhiri dengan menyebutkan nama ya. Atau dengan yang kedua itu bisa juga melalui tulisan chat gitu ya. Jadi saya nanti akan cek juga chat kalau ada pertanyaan yang masuk lewat chat. Tapi forum dibuka nih supaya ada dialog. Bapak Ibu, kita ingin dengar juga suaranya, baik itu masukan, pertanyaan atau komentar, sehingga kita bisa memperkaya ya hasanah diskusi kita yang sudah dibuka dengan sangat menarik tadi. Baik, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Boleh. Oh iya, baik. Kak Asmir, dipersilakan. Ini salah satu senior kami. Silakan, Kak. Terima kasih, Mas Ayam. Pak Azumardi, saya kira mungkin yang paling menyentuh hati saya, kenapa jadi sekarang agama itu menjadi musuh utama Pancasila. Saya kira itu mungkin jalan pikirannya perlu kita pahami untuk jadi bisa ada temu pikir. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Asmir. Saya kira langsung aja ya Prof. Azra untuk ditanggapi. Terima kasih. Ya, saya kira pertama faktornya mungkin ya nggak paham gitu ya. Tidak paham sejarah Pancasila, diskusi-diskusi, pembahasan mengenai Pancasila oleh para tokoh bangsa, baik yang yang katakanlah bukan dari kalangan santri dan dengan ulama, katakan begitu ya, nggak paham gitu. Bagaimana terjadinya proses penerimaan ya, dan juga mungkin tidak mempedulikan bahwa sebetulnya Pancasila itu sudah dinyatakan oleh para pemimpin ormas sejak tahun 80-an, saya kira 84, 85 itu sebagai final, perjuangan final. Kiai Haji Ahmad Siddiq itu dari NU mengatakan Pancasila itu sudah merupakan perjuangan final bagi umat Islam. Jadi mungkin itu ya penyebabnya, nggak mau peduli dengan itu ya. Itu nah, atau memang sengaja gitu mempertentangkan antara agama dengan Pancasila, atau tidak paham. Yang terakhir kan juga ada peraturan pemerintah mengenai untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu yang tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib bersama bahasa Indonesia. Itu kan juga rame ya kan. Banyak sekali tokoh ormas yang menolak itu, terutama dari Muhammadiyah dan NU. Ya, itu harus diubah, dan Mendikbudnya katanya mau mengubah, tapi sampai sekarang belum ada perubahannya itu PP mengenai mengenai PP pendidikan ya, mengenai pendidikan nasional itu. Nah, jadi saya kira penyebabnya itu Pak Asmir ya. Ini kontraproduktif sebetulnya, kontraproduktif dalam konteks sosialisasi, revitalisasi Pancasila ini. Akibatnya apa? Yang kita lihat kemudian BPIP itu nggak bisa berjalan dengan baik, tidak berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena sebagian masyarakat itu sudah alergi lebih duluan pada BPIP. Alergi dia, dan BPIP-nya juga nggak berani deket-deket gitu kan. Orang kemudian cenderung tidak mempedulikan kemudian BPIP itu. Jadi tidak ada yang terjadi. Jadi kita sayangkan itu. Sebetulnya niat ataupun inisiatif Presiden Jokowi itu baik, bagus ya kan, menurut saya sih. Cuma salah di dalam penetapan orang ya. Jadi menempatkan orang pada orang yang tidak tepat pada posisi yang juga tidak tepat gitu ya. Lebih karena pertimbangan politik. Sering kan kita lihat di dalam pemerintahan sekarang ini penempatan orang yang
yang tidak pas, yang tidak cocok ya, tidak pas lah untuk posisi-posisi yang tertentu ya. Belakangan ini kan banyak dikritik orang ya kan, kabinet misalnya kabinet Jokowi, Presiden Jokowi sekarang banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan tidak cocok lah, tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman, tidak punya rekam jejak yang baik ya untuk bisa sukses dalam tugasnya. Banyak itu ya, termasuk juga pengangkatan komisaris-komisaris di BUMN misalnya ya kan, lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada pertimbangan keahlian. Kalau sudah begitu sudah bisa diduga BUMN itu tambah bangkrut ya kan, bisa diduga ya kan, karena pertimbangannya lebih pertimbangan politik. Begitu juga di antara pejabat tinggi, apakah menteri di dalam kabinet atau kepala lembaga misalnya ya, kepala lembaga itu ya, banyak kepala lembaga itu yang nggak jelas ujung pangkalnya, tidak punya rekam jejak yang bisa diharapkan untuk sukses dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi ini Pak Asmir, jadi sangat sayang ya, sayang sekali walaupun kelihatannya sih ketika semua ormas, banyak orang dari kalangan masyarakat mengatakan sebetulnya urusan agama, Pancasila dengan agama itu sudah lama selesai, ya kan? Tidak ada pertentangan antara agama dengan Pancasila, ya kan? Walaupun sewaktu-waktu bisa muncul saja hal-hal yang merusak itu, ya kan? Misalnya yang terakhir itu selain tadi itu peraturan pemerintah mengenai pendidikan itu, yang terakhir yang ada di dalam TWK itu tes wawasan kebangsaan, yang mengajukan pertanyaan kalau Anda mana yang Anda pilih, Pancasila atau Al-Quran, ya kan? Itu pertanyaan yang sebetulnya sangat tidak Pancasilais menurut saya. Tidak, itu dua entitas yang tidak bisa dibandingkan. Itu kalau istilah perbandingannya itu tidak apple to apple ya. Nah, kalau kitab suci seperti Al-Quran itu kan diyakini oleh kaum muslimin sebagai wahyu ilahi ya, yang reveal, yang diwahyukan. Nah, jadi itu adalah bukan produk manusia, sedangkan Pancasila adalah hasil pemikiran manusia, hasil budaya manusia. Jadi bukan selevel ya, bukan apple to apple kalau membandingkannya. Jadi nggak boleh kita pilih. Ya. Kita bisa dua-duanya. Kita percaya sama Al-Quran, tapi pada saat yang sama juga setia pada Pancasila. Nggak ada pertentangan, nggak ada itu pertentangan di antara itu ya, nggak ada. Artinya tidak satunya tidak mengeksekusi yang lain ya. Tidak mengeksekusi. Jadi kalau kita percaya sama Al-Quran berarti mengeksekusi Pancasila, nggak begitu. Atau menerima Pancasila berarti mengeksekusi Quran, nggak begitu. Nah, ini yang hal-hal seperti inilah yang merusak ya kerukunan, merusak posisi Pancasila, merusak juga mungkin kaitannya dengan agama gitu. Menurut saya kira ini juga karena mungkin yang tadi saya katakan itu, kita kurang melakukan sosialisasi Pancasila, terutama kaitannya dengan agama, dan menjelaskan kembali bahwa sebetulnya antara agama dengan Pancasila itu sudah selesai lama. Jadi oleh karena itu tidak pada tempatnya kita pertentangkan lagi gitu. Itu keliru besar, merusak, dan juga tidak Pancasilais dan tidak agamis mempertentangkan itu. Itu Pak Aam, silakan. Ya. Baik, Prof. Azhar, terima kasih. Pak Asmi, terima kasih. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, silakan. Iya, silakan langsung saja. Jadi saya memberikan kesempatan dulu untuk yang bertanya langsung ya. Ini di chat memang ada beberapa pertanyaan, sudah ada list, beri kesempatan langsung. Silakan duluan. Pak Andi ya, silakan. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi dulu ya, Pak Hendra. Setelah ini Pak Hendra. Ya, silakan. Ya, maaf, merujuk pidato Bung Karno 30 September 60 itu kan bahwa Pancasila mengatasi Declaration of Independence-nya Amerika dengan manifesto komunisnya. Nah, dengan demikian, kalau saja misalnya terpaksa atau realitas Indonesia ini menjadi negara bagian, beberapa negara, kita lihat ada Republik Indonesia Serikat dulu. Kalau tetap
mereka berdasar pada Pancasila, apa itu tetap memungkinkan? Pertanyaan pertama. Yang kedua, wajib mungkin semua legislator yang duduk sekarang atau calon legislator itu wajib untuk lulus TWK, ya, tes wawasan kebangsaan, supaya Pancasila ini mereka bisa terapkan, yang antara lain misalnya dengan melaporkan LHKPN, ya, laporan harta kekayaan pejabat negara itu. Saya kira itu pertanyaan saya, Prof. Azra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Langsung saja Prof ya, silakan Prof. Ya, ya memang sih kita bukan chauvinistik Indonesia kalau kita bilang bahwa Pancasila itu lebih apa ya, lebih inklusif, lebih punya apa ya, punya lebih resilient, lebih punya daya tahan ya, lebih tingkat akseptabilitasnya, tingkat apa akseptabilitasnya itu lebih tinggi, artinya banyak orang bisa menerima, atau bahkan tingkat viabilitas itu kebertahanannya itu lebih besar, lebih viable ya kan. Terutama kalau kita bandingkan tadi yang saya sebut itu, Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim ya. Nah, bagi orang Muslim, orang Islam, Pancasila itu lebih diterima dibandingkan dengan misalnya ideologi, katakanlah sekularisme misalnya, sekularisme dalam berbagai bentuknya ya kan, karena sering, dan orang Islam Indonesia itu biasanya kalau disebut istilah sekularisme itu sudah semacam istilah jorok, Pak. Jadi kalau disebut sekularisme berarti anti Tuhan, nggak suka Tuhan, nggak itu, anti agama, anti Tuhan. Itu dekat-dekat dengan ateisme. Walaupun sebetulnya kalau saya sendiri melihat ya, menggolongkan, mengkategorisasikan ada dua macam. Pertama, sekularisme yang anti agama atau tidak bersahabat sama agama, ya, religiously unfriendly secularism, sekularisme yang tidak bersahabat dengan agama. Turki itu termasuk yang tidak bersahabat dengan agama, Pak. Ya, sampai sekarang walaupun istrinya Erdogan, Presiden Erdogan pakai jilbab, tapi undang-undang yang menetapkan bahwa sekularisme dalam bentuk kemalisme itu sebagai ideologi negara itu belum diubah, Pak, belum dicabut. Nah, cuma Erdogannya tidak peduli aja gitu. Beberapa orang pejabat tinggi itu istrinya pakai jilbab. Nah, tapi secara publik belum, Pak, belum. Yang kedua contoh yang lain itu adalah Prancis, laïcité Prancis itu juga tidak terlalu bersahabat sama agama. Jadi dari SD sampai sekolah menengah itu orang tidak boleh pakai simbol-simbol agama. Simbol agama itu ke sekolah negeri. Simbol agama itu misalnya salib atau bintang David misalnya, atau jilbab misalnya, nggak boleh, Pak. Nah, kalau di tingkat perguruan tinggi negeri boleh, sudah boleh itu, ya, boleh pakai jilbab nggak apa-apa, ya, nggak jadi masalah. Pakai salib juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau tingkat SD sampai sekolah menengah negeri itu nggak boleh. Ya. Nah, itu dia di apa namanya? Itu laïcité. Itu. Jadi apa, laïcité itu keawaman, awam. Bahasa sederhananya awam, dari laïcité, lay itu dari awam, orang awam. Jadi dipisahkan. Nah, tapi perkembangan yang terakhir ini, laïcité secara ketat itu tidak bisa juga, Pak. Saya pernah diundang oleh pemerintah Prancis menyaksikan training pemuda-pemuda Muslim di masjid, ya, di Lyon, masjid besarnya itu, Pak. Sebetulnya yang dilakukan itu pelatihan mengenai ideologi laïcité itu, Pak. Bahwa laïcité itu tidak bertentangan dengan agama, kira-kira begitu, ya kan? Jadi ada itu semacam latihan P4 zaman dulu, ya. Nah, kalau yang religiously friendly secularism itu adalah misalnya Amerika Serikat, Pak. Amerika itu religiously friendly.
mau pakai jilbab ya dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi nggak ada masalah. Mau bikin masjid, gereja apa bisa, nggak jadi masalah. Yang tidak boleh itu minta dana kepada pemerintah. Itu aja. Atau membangun masjid misalnya di tempat yang bukan zoningnya itu peruntukannya, misalnya membangun masjid di perumahan, di lingkungan perumahan, nah itu tidak boleh karena bikin kemacetan dan macam-macam. Nah itu aja. Tapi selebihnya Anda bebas mau bikin sekolah Islam, mau bikin madrasah, ya, bikin pesantren, ya kan, nggak ada masalah itu. Ya. Nah, jadi itu yang saya sebut dengan religiously friendly secularism. Nah, Indonesia itu beruntung punya Pancasila karena dengan Pancasila itu maka kemudian tingkat insurgensi ya terhadap Pancasila itu ya minimal lah ya. Bandingkan dengan apa yang terjadi di Mesir, bahkan juga di Arab Saudi ataupun di Libya, di Irak, itu tingkat insurgensi ingin menumbangkan ideologi-ideologi yang tidak cocok dengan Islam, yang tidak bersahabat, termasuk tadi misalnya kalau di Arab itu namanya Ba'atisme, Partai Ba'as, ideologi Ba'as yang sosialis itu menimbulkan apa yang saya sebut sebagai vicious circle, unbroken vicious circle of violence. Jadi lingkaran kekerasan yang nggak bisa diselesaikan, yang tidak bisa terselesaikan sampai sekarang, Pak. Seperti juga di Afghanistan dan sebagainya. Di kita kan nggak ada, relatif nggak ada. Jadi Indonesia itu negara berpenduduk mayoritas Muslim yang paling damai di seluruh dunia. Walaupun sekali lagi saya katakan kita masih menghadapi banyak masalah, ya kan? Masih masalah terutama kepincangan ekonomi, ketidakadilan, penegakan hukum yang setengah-setengah, ya kan? Kayak kemarin yang ramai diprotes itu kan jaksa Pinangki hukuman 10 tahun jadi 4 tahun misalnya, itu kan yang diprotes rame-rame itu, Pak. Nah, jadi kita beruntung, menurut saya sih kita itu memang betul-betul dapat berkah, we are blessed gitu ya dengan Pancasila itu. Ya, saya bukan berlebih-lebihan karena juga saya membandingkan dengan negara-negara lain, Pak. Ya. Jadi bisa memberikan perspektif yang mungkin lebih objektif gitu. Kemudian kalau Indonesia menjadi negara federal bagaimana? Ya kan? Secara teoritis sih boleh saja, Pak. Tapi kelihatannya sih elit politik kita tidak menerima negara federal, Pak. Karena negara federal itu lebih rentan pada separatisme, Pak. Itu separatisme itu lebih mungkin, lebih terjadi. Separatisme itu bisa dalam bentuk yang disebut dengan ethno-religious separatism, ethno-religious nationalism. Ya, karena apa? Dan ini mungkin di Indonesia karena apa? Karena provinsi-provinsi kita itu tumpang tindih antara wilayah administratif dengan wilayah etnis. Jadi kalau kita ke Aceh, maka yang mayoritas itu Aceh. Sukunya suku Aceh, Pak. Ya kan? Kalau Minang, ya Minang, orang Minang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi kalau jadi negara federal dan negara negara bagian Sumatera Barat, ya kan? Maka kemudian tumbang tindihlah itu nasionalismenya, nasionalisme wilayahnya dengan nasionalisme etnisnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya berbahaya. Walaupun otonomi daerah sekarang ini sebetulnya ya sejak dari tahun 2005 dan seterusnya itu bau-bau federalismenya kuat, Pak. Bau-baunya, tapi tidak sampai federal, tapi bau-baunya. Bau-bau federal itu maksudnya terutama kota dan kabupaten punya wewenang yang sangat luas, ya, punya wewenang yang sangat luas. Walaupun kemudian banyak wewenang itu ditarik kembali, dilakukan sentralisasi kembali oleh Presiden Jokowi, yang antara lain misalnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu, Pak. Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah salah satu bentuk resentralisasi, misalnya dalam soal perizinan, dalam soal wewenang, macam-macam. Itu resentralisasi. Jadi banyak yang dipangkas itu, hak-hak istimewa dari kota dan kabupaten itu. Kemudian lulus TWK, Pak. Saya setuju, Pak. TWK, tapi TWK itu saya kira harus terbuka. Maksudnya itu materinya, substansinya itu harus benar. Harus benar. Jadi jangan ada substansi yang aneh-aneh, ya kan?
yang berisi misalnya mempertentangkan antara agama dengan Pancasila misalnya. Harus dipastikan. Juga tidak boleh mengandung hal-hal yang sara, yang mengandung hal sara, suku, agama, ras, dan antar golongan nggak boleh. Harus bersih dari itu. Dan juga tidak boleh mengandung pelecehan agama dan etnis atau gender, pelecehan itu. Yang misalnya kalau mau nggak jadi istri kedua misalnya, itu kan pelecehan, itu kan harassment gitu, ya kan? Jelas itu harassment. Itu nggak ada urusan dengan soal kepegawaian. Oleh karena itu TWK itu harus terbuka, jangan seperti sekarang. Sekarang mengelak semua, Pak. Jadi kepala BKN itu bilang kita nggak tahu lagi berkasnya di mana, ya kan? Ditanya ke KPK nggak tahu di mana. Kemudian mungkin katanya di BNPT, ditanya BNPT juga nggak jelas. Nah ini saya kira yang merusak kepercayaan, meningkatnya ketidakpercayaan pada pemerintah, pada lembaga-lembaga pemerintah, meningkatnya mistrust atau distrust kepada pemerintah. Ini berbahaya, Pak. Nah, begitu Pak Aam, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Pak Andi. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah menjanjikan ke Pak Hendra. Ya, silakan Pak Hendra. Ini sebenarnya di chat ini, Prof. Ada banyak pertanyaan, tapi saya persilakan dulu Pak Hendra. Setelah ini kita coba pilih ya sebagian pertanyaan di chat. Mudah-mudahan waktunya masih mencukupi. Tapi sebagian pertanyaan itu sudah ada kaitannya juga dengan pertanyaan sudah disampaikan tadi oleh Pak Andi. Silakan Pak Hendra, terima kasih. Ya, saya ingin menanyakan kepada Prof. Azumardi Azra, kita menyadari betul bahwa Pancasila itu kan sebetulnya butir-butir ideals. Dia merupakan idealitas, cita-cita bersama kita yang kita yakini memang sebagai ideologi, sebagai penuntun dalam penyelenggaraan negara. Tetapi kita juga banyak melihat tuntutan dari masyarakat agar Pancasila itu menjadi realitas. Nah, mungkinkah butir-butir ideal ini, ideals ini, idealitas ini akan menjadi atau dijadikan realitas? Gitu. Nah, itu sudah kita coba jawab, Pak, di Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, bahwa realitas Pancasila itu harus diwujudkan lewat kebijakan publik. Oleh karena itu, kita berupaya untuk melihat perspektif kebijakan publik yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah upaya yang besar untuk mendekatkan antara dunia Dasein dan Dasolennya, gitu. Nah, saya kira ini penting untuk kita pahami bersama, karena kalau Pancasila memang hanya menjadi idealitas, dia tidak cukup. Dia hanya akan menjadi bagian yang tidak membumi. Oleh karena itu, dia harus membumi sebagai instrumen kebijakan publik yang dipakai betul oleh para pejabat kita, penyelenggara negara, untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan, dan setiap sila-sila itu dapat dilaksanakan. Kira-kira gitu, Pak Azumardi. Mungkin bisa komentarnya atau jawabannya. Terima kasih. Baik, Pak Hendra, terima kasih. Silakan, Prof. Ya, Pak Hendra. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang dipikirkan, apa yang dikonsep, digagas oleh pusat kajian Pancasila di Universitas Pancasila ini. Jadi memang Pancasila itu mengandung banyak idealitas, ya kan? Idealitasnya banyak. Mungkin ya namanya juga idealitas ya. Mungkin sepanjang sejarah kita harus berjuang terus-menerus untuk mewujudkan idealitas ya. Jadi harus berjuang terus-menerus, sama lah dengan ajaran agama. Ajaran agama itu juga banyak mengandung nilai-nilai ideal, ya kan. Tapi itu nilai-nilai itu harus kita perjuangkan terus-menerus. Harus. Nilai-nilai ideal itu bukan tidak mungkin diwujudkan, sangat mungkin diwujudkan ya. Ada yang memang harus diwujudkan itu melalui kebijakan publik. Misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, misalnya kan umat beragama di Indonesia ini percaya sama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kemudian pemerintah saya kira harus mengatur bahwa kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa di kalangan sebagian masyarakat atau sebagian umat itu tidak boleh kemudian dengan sewenang-wenang misalnya
memunculkan intoleransi misalnya ya. Misalnya intoleransi, melakukan kekerasan, ya kan? Ini kan penegakan sila ketuhanan yang Maha Esa ini kan nggak jalan, sering tidak jalan, Pak. Dulu, terutama dulu lah, mungkin sekarang juga masih ada, ya kan? Berbeda sedikit digebuk, misalnya kan, atas nama mayoritas, misalnya kan, kalau di Indonesia itu yang sering digebuk itu misalnya Ahmadiyah, Masjid Ahmadiyah ditutup, disegel, atau itu polisi seolah nggak berdaya, melakukan pembiaran, Pak. Nah, jadi oleh karena itu ini harus diatur, Pak, kebijakan publiknya harus diatur. Ya. Dan bukan hanya diatur, Pak, kebijakan publiknya itu harus ditegakkan, hukumnya harus ditegakkan, harus di-enforce, harus ada law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukumnya ini yang tidak jalan. Termasuk juga misalnya sila yang kedua, misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Ya itu jelas banyak sekali cita ideal kita mengenai manusia, keadilan dan keberadaban, ya kan? Dan juga banyak yang keadilan itu dan keberadaban itu yang seharusnya harus diatur oleh publik. Mulai dari hal-hal yang sederhana, Pak, melalui kebijakan publik, ya. Ya, kita lihat ya. Kalau kita lihat banyak sekali lah keadaban publik kita itu hilang, ya kan? Orang tidak mau antri, ya kan? Tidak menghormati hak orang lain, ya. Jadi itu harus ada kebijakan publik yang keras, Pak. Baru kemudian bisa tertib, ya. Kita heran misalnya begini, Pak Hendra ini. Orang Indonesia itu ternyata bisa berkeadaban, bisa beradab gitu ya. Misalnya kalau naik kereta, Pak, coba. Saya masih ingat, Pak, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, tidak ada itu beradab di kereta itu manapun, ya. Nggak ada beradab. Orang merokok, orang semuanya sendiri, ya kan, di kereta itu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya kan? Orang Indonesia itu beradab gitu. Maksudnya kalau naik kereta, kalau pergi ke stasiun dan sebagainya itu mau naik kereta, ya kan. Nah, jadi mungkin saya kira kebijakan-kebijakan ke arah sana itu. Termasuk juga saya kira manusia yang adil dan beradab itu misalnya di dalam tata kelola pemerintahan, good governance, yang mencegah misalnya terjadinya korupsi, ya kan. Nah, sekarang itu bagus tuh, Pak, kalau misalnya tilang elektronik itu, Pak, tilang elektronik. Jadi kalau kita sedikit, saya pernah kena sekali itu, Pak, cuma sedikit aja kelewat garis putih itu di lampu merah, Pak. Langsung datang itu. Ya saya ya harus bayar 500, Pak. Tapi saya bersyukur bahwa 500 itu tidak bocor ke tangan oknum polisi. Ini masuk ke kas negara, ya kan? Nah, jadi itu bisa diatur, Pak. Jadi elektrifikasi ataupun digitalisasi pelayanan pemerintah, pelayanan negara kepada masyarakat, itu saya kira akan membuat manusia Indonesia itu menjadi lebih beradab. Kalau tidak begitu, maka kemudian jadi saya setuju, Pak, dimulailah secara bertahap, ya kan. Saya sering kalau ketemu dengan Pak Yonan, saya bilang, Yonan kan menterinya waktu itu, kepala KAI-nya, direktur dirut kereta apinya. Saya bilang, wah, Pak Yonan selamat ya, saya dulu sebelum ada penertiban ini, ya Pak Yonan ini, kalau pulang kampung ke tempat istri saya di Banten itu di kereta itu, Pak, apa saja bisa ditemukan. Bukan hanya sekedar orang merokok, tapi orang bawa ayam, bawa itik, bawa kambing itu ada, Pak. Jadi kalau kita turun dari kereta itu, kita sudah bau kambing juga. Nah sekarang kan enggak, Pak. Tidak. Saya pernah naik kereta dari Gambir, Pak, ke kampus UI itu, Pak. Saya baru pertama kali itu naik itu, wah betul-betul saya terkesima, Pak. Saya bilang, wah ini kereta apinya ini, ya kereta komuternya ini, itu lebih bagus daripada kereta komuter atau subway yang ada di Milan. Saya pernah naik kereta di Milan atau di New York, Pak. Subway itu lebih bersih. Penuh graffiti kan, kalau yang di Milan saya lihat itu penuh graffiti. Di New York juga begitu, Pak. Jadi nah kereta kita itu bersih, Pak. Ya, tidak boleh orang makan, tidak boleh apalagi merokok, ya nggak boleh kan. Dan itu dipatuhi, ya kan. Saya nggak menemukan orang, jangankan di kereta, di pelataran aja nggak ada yang merokok.
ya, di pelataran Tunggu itu Pak. Nah, kalau di New York itu biasa, orang di pelataran itu merokok-rokok aja dia, atau di London misalnya itu biasa. Nah, jadi intinya, poinnya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa Pak ditegakkan, tapi dengan kebijakan publik seperti yang tadi Pak Hendra katakan. Nah, kita harus mendorong pemerintah kita agar mengambil kebijakan-kebijakan publik yang membuat masyarakat kita itu menjadi lebih beradab, Pak. Nah, saya yakin itu Pak, saya setuju Pak, dukung itu Pak, yang dari pusat studi Pancasila itu Pak. Itu Pak Aam. Baik, Prof. Azra, terima kasih. Pak Hendra, terima kasih. Ini rupanya waktu juga nih yang membatasi kita. Jadi kita mohon maaf nih Bapak Ibu yang masih antri untuk bertanya. Banyak komentar, banyak pertanyaan, tapi intinya saya kira sebagian mengapresiasi, sebagian bertanya, masih ada nih Prof yang bertanya. Tapi beberapa pertanyaan saya kira tadi sudah diulas, sudah ada kaitannya dengan penanya-penanya sebelumnya. Oleh karena itu, mohon izin sebelum menutup acara ini saya mempersilahkan Pak Yusuf untuk memberikan kata akhir yang untuk kemudian kita akan tutup sama-sama. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Pak Aam. Jadi ini ada perbedaan pendekatan dari praksis yang ada di sekarang. Lalu kalau yang saya mulai raison d'être-nya itu membahas di dalam dunia universal itu terjadi masalah perubahan, terjadi titik balik. Masyarakat yang menurut Capra dikatakan di barat terlalu yang, saatnya berbalik ke yin. Gitu. Jadi suatu dinamis proses, bukan suatu mekanistik yang juklak aja, tapi sedang terjadi. Bisa saja nanti balik lagi ke yang lagi. Jadi itulah perkembangan yang abadi itu. Nah kita harus hidup di dalam perkembangan perubahan yang abadi yang tidak pernah putus dalam sedetik pun itu. Nah, saya ibaratkan dengan apa? Kalau saya di kereta api, dulu sering ke Bandung, jalan tegak gitu ke toilet atau apa, saya pasti jatuh. Karena nggak tahu bahwa apa sih Weltanschauung yang benar, loh. Kita anggap saya maunya mau seperti kita, ngikutin kereta apinya bantu kita, tapi kereta api nggak mau, dia punya jalan sendiri. Tapi bandingkan tugas restorasi itu membawa nampan, nggak pernah tetes sekalipun tumpah. Es teh manis, kopi, nasi goreng, jadi antara Weltanschauung dengan itu tuh harus terjadi dancing itu, tarian agung, energi kosmis, belas kasih itu. Nah itu terjadi di dalam semua agama, seperti tadi saya lacak itu toh. Jadi masalahnya adalah kepada akhirnya oknum juga toh. Semua masalah apa selalu diklaim akhirnya ya oknum lagi, nggak bisa karena memang doktrin bukan begitu. Jadi masalah di situ. Jadi kita sudah tahu bahwa diversity itu harus ada, tapi apakah current diversity, tapi apakah current diversity dengan masa lalu sehingga past, present dan future itu menjadi satu kesatuan itu. Gitu. Nah ini yang merupakan kajian daripada kelompok kita di ini, orang tua-tua yang sudah melihat dengan tenang, ya, masalah pribadinya sudah banyak urusan selesai, ya, tinggal besarin anak atau anaknya sudah kerja, ya. Nah sekarang menjadi masalah, kenapa saya heran juga, saya ditodong setengah sama bagian MMUI, Fakultas Ekonomi Budaya, ketika ditanya, disuruh, diklaim aja Pak Yusuf, yuk tak kasih 1 Juni membuat menjelaskan tentang Pancasila dan neuroscience. Saya muter otak nih gimana? Kayak satu lah ya. Wah, dia udah minta begitu, jadi dikira Pak Yusuf itu cuma apa? Ini saya terima aja. Nah, saya mikir lalu dari mana saya menggerakkan itu. Nah, ketika dia entry point masuk dari situ, saya lalu mengembangkan konsep dari neuroscience sungguh-sungguh tentang kodok sama nyamuk, tentang ayam, tentang Nabi Sulaiman yang bisa tanpa konsultasi dulu tahu bahwa ibu itu adalah pro kehidupan. Jadi orang itu harus, semua manusia normal harus diberikan menjadi to be, not to have itu karena exist from itu. Jadi dia harus menjadi to be instead of to have itu. Nah ini mulai terbuka lalu mereka.
Nah, lalu saya katakan, nah sekarang you kan manajemen. Nah, manajemen ini apa saya punya bicara? Nah, kita di Taiji ini mengatakan bahwa kesehatan itu tergantung daripada energi Qi namanya. Dan Qi itu bersemayam pada Tantien itu. 4 jari ini di bawah apa? Di bawah pusar kan? Nah, lalu kita analisa sambil ngajarin Tai Chi itu. Jadi semua napas masuk sampai Tantien, lalu disebut lautan Qi, lalu disalurkan melalui 12 meridian. Itu manusia yang sehat. Daripada apa yang sekarang dikasih melalui vaksin, melalui apa segala, tapi itu diciptakan oleh alam sendiri. Sehingga kosakata satu udara itu menjadi saudara itu dari satu udara itu. Ya toh? Konsepnya holistik. Nah sekarang saya alihkan ke ekonomi dan mereka terperanjat juga. Saya bilang, you tahu nggak di negara kapitalis itu ikan kecil dimakan ikan besar, sehingga akhirnya pergi semua pindah ke negara yang yang murah buruhnya. Lalu di negara komunis ikan besar kecil dikuasai oleh negara karena tidak boleh alat produksi nggak boleh ada di tangan swasta kan. Sedangkan dengan teknologi membuat semua bisa online semua. Jadi Tokopedia apa segala macam itu semua bergerak begitu. Jadi tidak bisa ya. Nah disinilah saya melihat bahwa lalu gimana di Cina merubah dan karena konsepnya dia punya virtue itu Tantiannya diperkuat. Jadi UKM-nya diperkuat dan langsung dielaborate, engage pada seluruh dunia punya produksi dan supply, jual beli sehingga dia bisa kuat UKM-nya. Nah, Indonesia kan seharusnya kemarin dalam krisis kamu dulu kan hidup karena UKM. Karena perusahaan-perusahaan 1998 itu sudah pada mati semua kan. Yang ada pembukuannya tuh. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sekarang di barat diciptakan konsep world welfare state itu. Nah, saya datang ketemu sama orang di Belanda yang pabriknya ditutup. Dia bilang, Pak, yuk nanti di Indonesia jangan kayak di kita ini. Kenapa? Karena kalau hari Kamis itu sudah dari tengah hari membahas tentang weekend. Kalau Rebu, Selasa siang baru kerja penuh. Sebelumnya itu Senin sampai Selasa siang atau Rabu pagi masih kita dia punya happy di saat weekend. Ya. Nah, bagaimana ya bisa punya pabrik di sini begini? Ya. Lalu dia katakan lagi begini, Pak, di pabrik itu di aturan ngangkat berat sama kebisingan dibatasi. Kalau habis kerja dia masuk ke gym itu, ngangkat berat. Targetnya kalau bisa weight-nya lebih, trainingnya lebih tinggi, lebih mencapai ini. Masuk ke musik-musik yang rock segala macam. Jadi gimana ya? Nah, dia mengatakan itu yang disinyalir oleh Raja Yao 2300 tahun sebelum Masehi itu. Mengatakan kalau orang sudah perutnya kenyang dan badannya dibalut pakaian hangat, sifat binatangnya muncul. Apa artinya? Bukan buasnya. Dia tidur santai, kenyang, meskipun kijangnya atau harimau kedatangan kijang dikencingin, dia juga nggak akan apa-apa, mau dilap-lap aja kepalanya atau apa. Ya. Jadi inilah, karena itu diperlukan edukasi budi pekerti itu. Nah ini sekarang kalau you lihat yang mempunyai konsep ini ada di Tiongkok sana itu. Jadi Qi menjadi penting. Tapi juga kepada ekonomi. Nah Qi menjadi penting juga pada manajemen. Karena FIB itu kan urusan manajemen. Itu sistem manajemen Kaizen, pengendalian mutu terpadu itu asalnya dari Amerika. Statistical Quality Control, SQC. Tapi nggak jalan di sana. Hanya insure aja, lead bank apa segala, yang kotak-katik sibuk. Tapi tidak jalan di sana. Akhirnya ketika Jepang kalah perang, diundang Amerika punya bantuan pendidikan, dikasih SQC itu. Tapi ini nggak bisa, harus diketemukan dengan spirit Jepang, yaitu spirit Zen itu. Gitu. Bekerja adalah apa? Sebenarnya sama. Itu konsepnya, tapi dia lebih rinci. Ora et labora, toh. Di dalam berdoa itu bekerja itu berdoa.
Nah ini loh, makanya Indonesia ini udah kekuatan ekonomi, kekuatan budayanya ini super sekali untuk itu. Kalau you harus berdikari dalam politik, ya berdaulat dalam politik, itu saya pernah ikut ceramah dari Deplu, kapan saya dengar itu, Pak, ini menentukan batas negara aja nggak bisa sepihak, harus musyawarah untuk mufakat. Ekonomi juga nggak akan maju karena meskipun punya bahan mentah, kalau nggak bisa diolah nggak bisa apa-apa. Setelah diolah, teknologinya kurang, kalah bersaing, hasil jelek, harganya mahal, nggak bisa jelek. Jadi hidup ini saling kait mengkait. Jadi dalam dua bidang trisakti ini kita harus terpaksa mengadopsi menerima dunia punya perubahan. Yang kita bisa malang melintang itu adalah kebudayaan. Ya toh? Kebudayaan bisa paling rich tuh. Nah, kenapa nggak kita pakai itu? Karena itu kita di sini mengembangkan satu tai chi dengan lagu bisa burung, bisa gending-gending, bisa degung sudah, bisa bansai atau itu apa sih di mana di Padang ya, Batak apa di mana segala macam. Sehingga kita lalu nanti akan menjadi satu negara yang seperti orang India datang ke sini, loh, saya punya Valmiki, punya kreasi Mahabharata dan Ramayana, kok dirubah dengan ada Semar, dengan ada macam-macam, ya toh? Kok hebat amat ya? Tapi yours, saya udah kasih cuman. Nah, di dalam angklung juga terjadi begitu. Ketika Pak Dino Patijalal melihat bahwa ini sudah nggak benar ini, demokrasi model perwakilan di Amerika ini pasti satu hari akan krisis. Dan sekarang kebetulan kan menjadi mata toh. Karena melting pot tidak bisa terjadi sehingga akhirnya harus menerima kenyataan saat bull. Lalu harus gimana? Ya Dino Patijalal baru mengasih bahan mentahnya aja dipanggil sama Mang Ujo. Ya. Pak Yusuf, maaf waktunya sudah mau habis. Ya saya mau nutup sudah saya rasa sudah nggak boleh lagi. Ya karena itu lucunya itu Mang Ujo carinya lagunya itu lagunya Michael Jackson, We Are The World. Jadi menurut saya itu bisa menjadi perspektif ini. Dan nanti juga dengan Tai Chi. Bakunya oleh dari Cina, tapi saya mau kembangkan gini. Ya sehingga akhirnya menjadi kontribusi pada dunia. Oke Pak Aan. Baik, ya. Pak Yusuf, baik, terima kasih atas kata penutupnya ya. Saya kira apa yang saya sampaikan Pak Yusuf sekaligus menutup acara kita hari ini. Saya tidak merangkum, menambahkan. Saya kira semuanya sudah jelas ya dari Prof. Azra, dari Pak Yusuf tadi yang memberikan dari perspektif lain yang lebih luas ya. Tapi saya kira sepakat apa yang kita dapatkan hari ini sebagai sharing dari Prof. Azra itu memperkuat sekira ya keyakinan kita bahwa kebinekaan ini justru menjadi satu modal ya buat kita, dan sekira kita pertahankan negara kita sebagai the miracle, keajaiban ya, negara yang banyak orang luar menganggap ini luar biasa. Nah, sekali lagi terima kasih Prof. Azra atas sharing dan berbaginya. Pak Yusuf, terima kasih atas juga sharing dan berbaginya perspektif yang lebih holistik dari pembahasan Pancasila hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya lihat banyak pertanyaan, mohon maaf tidak bisa terjawab satu-satu. Ada tadi Pak Sindu, Pak Ignatius, Pak Bunce yang mengajukan pertanyaan, dan rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Tetap sehat, salam sehat, dan salam sejahtera. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu sekalian. Amin. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, mari. Bapak-bapak profesor, terima kasih ilmunya. Terima kasih. Betul Pak. Ya, ini ada grup grup S3 Trisakti rupanya di sini. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Izin live ya Pak. Baik. Live, yuk sampai ketemu.
Ya, Prof. Azra, terima kasih izin live.